Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, untuk presensinya, kalian telah melakukan presensi di WhatsApp Group. Sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ayo semuanya sikap siap. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, sekarang coba lihat di sekitar kalian, apakah masih ada sampah? Jika masih ada, tolong dibuang terlebih dahulu, agar tempat kita belajar menjadi bersih dan nyaman. Nah, pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai kerjasama dalam keberagaman, jenis-jenis sudut, dan juga gerak dasar tari. Dan untuk tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, nanti kita akan berdiskusi. Nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi teknik mengukur sudut dengan satuan baku busur derajat dengan benar. Yang kedua, nanti kita juga akan mengamati contoh. Kalian diharapkan dapat mengukur benda-benda dengan menggunakan busur dengan cermat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi formasi berdiri tarian Punggung Jompa dengan benar. Kita juga akan mengamati contoh tarian Punggung Jompa. Kalian diharapkan dapat mempraktikkan tarian Punggung Jompa formasi berdiri diiringi dengan musik dan hitungan dengan tepat. Yang kelima, kita juga akan membaca teks dan berdiskusi. Kalian diharapkan dapat menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Yang keenam, kita akan mengamati video pembelajaran. Kalian diharapkan dapat menceritakan satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang pernah mengikuti gotong royong? Sudah pernah semuanya ya? Nah, gotong royong tersebut merupakan salah satu contoh kerjasama dalam keberagaman. Dalam bekerja sama, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, karena Indonesia penuh dengan keberagaman. Agar kita tambah semangat lagi dalam belajar, mari kita lakukan tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat, semangat, semangat. Sudah semangat semuanya ya? Nah, sekarang Ibu punya sebuah bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, pilah-pilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga yang lain sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam pilah-pilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Tani memilih membantu warga yang mengoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, kaleng plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Setelah kalian membaca bacaan tong sampah gotong royong, tentunya bertambah pengetahuan kalian. Kerjasama itu apa anak-anak? Ya benar sekali, kerjasama merupakan usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seberapa pentingkah kerjasama ini? Kerjasama sangat penting, karena dengan bekerjasama didapatkan berbagai manfaat. Beberapa di antaranya yaitu dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Dengan bekerja sama, kita juga akan menggabungkan ide yang kreatif dan unik. Selain itu, pekerjaan yang banyak akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Dan masih banyak lagi manfaat kerjasama lainnya. Nah, Ibu punya sebuah video, coba perhatikan. Persatuan dalam keberagaman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dalam keberagaman dapat terwujud karena sikap saling menghargai, saling hormati, saling menolong, dan saling bekerja sama. Kita dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman ketika melakukan kerja bakti, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika kerja bakti di sekolah, semua siswa harus mau bekerja sama. Ketika kerja bakti di rumah, semua anggota keluarga harus mau bekerja sama. Setelah kalian mengamati video tersebut, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melakukan kerjasama? Tentunya pasti pernah ya. Nah, coba ceritakan pengalaman kalian dalam bekerja sama. Dituliskan di dalam buku tugas, nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke WhatsApp group. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa ya? Nah, dalam bekerja sama, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Karena Indonesia itu beragam. Keberagaman Indonesia, salah satunya yaitu rumah adatnya.
rumah adatnya pasti berbeda-beda setiap daerah. Nah, Ibu punya gambar rumah adat, coba kalian perhatikan. Dapat dilihat anak-anak, rumah adat tersebut memiliki atap yang memiliki sudut. Nah, sudut apakah itu? Nah, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut dan cara mengukurnya. Apakah ada yang tahu ada berapa jenis sudut? Ya, benar sekali ada 3, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan juga sudut tumpul. Apakah ada dari kalian di sini yang pernah mengukur sudut? Ada yang belum, ada yang pernah ya? Nah, sekarang coba perhatikan contoh dari Ibu. Di sini Ibu punya sudut ABC, dan kita ukur menggunakan busur derajat. Untuk mengukur sudut ABC, tempatkan busur derajat di atas gambar titik sudut. Seperti ini. Nah, dan alas busur berhimpit dengan sisi BC. Sehingga dapat diketahui sudut ini yaitu 90 derajat atau disebut sudut siku-siku. Nah, mungkin tidak terlalu terlihat ya. Untuk itu, coba perhatikan video berikut ini. Titik sudutnya ada di bagian A. Kita himpitkan dengan garis tengah, ya, atau yang menuju ke arah 90 derajat. Kemudian satu garis kita himpitkan ke bagian yang menuju arah 0. Nah, kalian perhatikan. Sekarang kita lihat sudut yang terbentuk. Untuk sudut A, garis A menuju garis B. Coba kalian perhatikan. Nah, ini. Kalian lihat garis A menuju garis B. Coba perhatikan adik-adik. Garis A menuju ke garis B, menuju ke arah angka 40. Nah, ya, berarti besar sudut ini adalah berapa adik-adik? Pintar sekali. Besar sudut ini adalah 40 derajat. Nah, kalian telah memahami cara mengukur sudut dengan benar. Untuk tugas di rumah, silahkan temukan 5 benda yang memiliki sudut, kemudian ukur sudut tersebut, dan tentukan jenis sudutnya sudut apa. Dapat dipahami ya? Nah, di Indonesia, keragaman tidak hanya berupa rumah adat, tapi juga berupa tarian daerah. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang gerak tari Bungong Jeompa. Sekarang kita akan belajar formasinya. Apa itu formasi? Formasi tarian adalah letak posisi penari saat menarikan suatu tarian. Nah, dengan formasi ini diharapkan suatu tarian akan lebih bervariasi dan tidak monoton. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Formasi ada beberapa macam. Yang pertama, formasi horizontal. Nah, penari membentuk formasi horizontal atau sejajar dalam tarian Bungong Jeompa. Ini disebut formasi A. Kemudian, formasi huruf V. Penari membentuk posisi seperti huruf V. Dalam tari Bungong Jeompa, posisi ini disebut posisi B. Formasi ini disebut formasi huruf O. Posisi penari membentuk huruf O. Pada tari Bungong Jeompa, posisi ini disebut dengan formasi C. Selanjutnya ada formasi zigzag. Nah, posisi penari membentuk formasi berselang-seling. Dalam tari Bungong Jeompa, formasi ini disebut dengan formasi D. Nah, formasi ini dapat digunakan untuk memperindah tarian. Ibu juga punya sebuah video, coba kalian perhatikan. Bentuk suatu barisan yang membentuk barisan horizontal yang menyerupai huruf V. Si gerakan C, kita membentuk suatu lingkaran. Formasi yang terakhir, pada gerakan D, kita akan membentuk suatu garis, yaitu garis zigzag. Nah, dalam video tersebut telah dicontohkan bagaimana cara melakukan formasi dalam tarian Bungong Jeompa. Tugas kalian yaitu menirukan formasi dalam tari Bungong Jeompa tersebut yang di video kemudian dikirimkan ke dalam grup kelas. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang belum dimengerti? Sudah paham semuanya ya? Baik, sekarang kita refleksi bersama. Kita tadi sudah belajar apa saja? Ya benar sekali, kita sudah belajar kerjasama dalam keberagaman, jenis-jenis sudut, dan juga formasi gerak dalam tarian Bungong Jeompa. Untuk itu, kita simpulkan bersama-sama. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Manfaat kerjasama sendiri dapat menumbuhkan rasa persatuan, adanya kolaborasi ide yang menjadi kreatif dan unik, dan juga pekerjaan menjadi lebih
ringan dan cepat selesai. Contoh kerjasama yaitu ada ronda, kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Lalu jenis sudut ada 3, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan juga sudut tumpul. Cara mengukur sudut tadi yaitu dengan menempatkan busur derajat di atas gambar sudut, sehingga titik pusat busur terletak di titik sudut. Nah, alas busur berhimpit dengan sisi. Nanti kita bisa mengetahui besar sudut tersebut. Kemudian, gerak dasar tarik pungung jumpa ada formasi horizontal, formasi membentuk huruf V, membentuk huruf O, dan juga formasi zigzag. Untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu sudah sediakan kuis yang ada di Google Form. Nanti kalian bisa mengakses link yang Ibu berikan di WhatsApp grup kelas. Nah, PR-nya jangan lupa dikerjakan ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan, kemudian keberagaman agama, dan juga menemukan informasi penting dalam suatu bacaan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada hari ini? Apakah senang? Senang semua ya? Nah, sebelum Ibu akhiri, mari kita nyanyikan lagu Cublak-Cublak Suwung bersama-sama. Cublak-cublak suwung, suwung ngepeng galente, membuka tundung budeo, tak boleh lere sopong buyung dele ake sip, sipong dele kopong sip, sipong dele kopong sip, sipong dele kopong. Baik anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dan mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.